Nah, ini untuk Matic CRV yang BK1675BL mau kita rakit. Insya Allah tidak ada masalah lagi di suara kasarnya. Ini sudah kita perbaikin untuk suara kasarnya, yaitu di bagian giginya dan di bagian asapnya yang baling kemarin di sini, di asap yang ini ya, karena kemarin waktu masang itu tidak duduk, jadi akibatnya terjadi kebalingan di sini. Ini sudah kita tes menggunakan angin kompresor untuk tekanan hidroliknya, semua masih bagus, tidak ada kebocoran. Karena kemarin memang sudah bisa jalan ya, sudah bisa maju dan bisa mundur. Dan ternyata kemarin waktu kita naikkan suara jadi kasar, suara tok 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 seperti itu. Nah, itu permasalahannya kemarin karena di gigi yang di atas ini pecah satu, ada sompel, jadi mengakibatkan suara kasar juga. Ini sudah kita gantiin semua untuk bagian giginya. Untuk spare part yang kita ganti itu yang ini ya, ini asnya kita ganti juga. Ini as yang dari untuk mundur ya, ini untuk gigi matinya. Ini juga as close nya juga kita ganti tuh, jadi kebalingan juga. Oke, ini kita mau rakit untuk metiknya. Insya Allah tidak ada masalah lagi. Walaupun kalaupun ada suara nanti ya paling sedikit, tidak terlalu apa, karena ada satu gigi yang kita cari tidak dapat untuk barangnya, jadi karena sudah terlalu lama ini harus kita rakit kembali. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini untuk Matic Honda CR-V yang 1675BL kita naikkan kembali ya. Kemarin karena kita turunkan lagi karena ada suara kasar di Matic ya, ini sudah kita naikkan. Kita mau tes untuk hidupkan dulu, mudah-mudahan suara kasarnya sudah hilang ya, baru kita naikkan lagi untuk metiknya. Oke, kita akan pasangnya semua untuk kelengkapannya, lalu kita tes untuk hidupkan mesinnya, apakah suara dok 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 kemarin yang kasar itu apakah masih ada atau tidak ya. Kemarin tuh untuk maju mundur sudah selesai, sudah bisa, cuman terdapat suara kasar di saat netral dan posisi P, suara dok 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 dok, karena memang banyak sekali ya kesalahan-kesalahan kerjaannya waktu yang awal-awal. Jadi ini kita mau perbaiki insya Allah untuk kesembuhan mobil Honda CR-V Gen 2 ini yang BK1675PL ini bisa teratasi. Amin. Nah, ini untuk Honda CR-V yang BK1675PL yang kita buat judulnya itu di awal, penyebab Honda CR-V Gen 2 tidak bisa jalan, yang banyak kisah, kita buat judul di situ ya. Nah, di sini untuk mobilnya sudah selesai, alhamdulillah sudah kita naikkan, sudah kita rakit kemarin ya. Ini kan ya kemarin untuk Matic ini udah sempat 2 kali turun juga ya sewaktu kita naikkan yang pertama itu, karena kondisi kemarin waktu mobil ini datang sebelumnya mengalami tidak bisa maju, tidak bisa mundur untuk Maticnya, jadi diperbaiki ya di bengkel lain. Setelah diperbaiki diganti kata pemiliknya spare partnya, dan alhasil untuk mobilnya tidak selesai atau tidak bisa maju, tidak bisa mundur juga, masih tetap sama. Nah, jadi dibongkar lagi sama mereka. Setelah itu dilakukan pemeriksaan kembali, lalu tidak bisa kunjung selesai juga, dan akhirnya mobil ini kemarin sempat juga dibawa ke kota Medan dan diperbaiki di sana sekitar 4 bulanan lebih di Medan. Nah, setelah sampai di sana diperbaiki juga, tapi tidak kunjung selesai ya untuk Maticnya, dan alhasil mesinnya jadi tambah tidak hidup kata pemiliknya. Jadi terpaksa ditarik dari kota Medan ke Perbongan, kembali lagi ke rumah. Setelah sampai di rumah, mobil ini terduduk dan tertonggok sampai sekitar hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun mobil ini, karena sudah capek, merasa capek ya untuk pemiliknya untuk perbaikan. Jadi ditongkokkan di rumah dan didudukkan, tidak bisa jalan, tidak bisa hidup sama sekali jadinya. Nah, jadi kemarin itu tanpa sengaja bapak ini tahu keberadaan bengkel kita, dan akhirnya datang ke bengkel kita dan menanyakan untuk keluhan mobilnya.
dan kita di situ waktu itu ngobrol sama pemiliknya dan bertanya tentang keluhannya dan tentang penyebab awalnya kenapa nggak bisa jalan untuk mobil ini. Kita cerita di situ dan akhirnya pemiliknya minta tolong untuk tarikan mobilnya ke bengkel. Dan alhamdulillah sebelum Lebaran Idul Fitri kemarin ya, mobilnya sudah di sini sudah lama kemarin ya, mobilnya sudah sekitar 3 bulan lah, kurang lebih 3 bulan di bengkel kita. Dan yang membuat lama kemarin itu karena kita kesulitan mencari spare part, karena kemarin ini pemiliknya sudah hampir memakan biaya banyak juga untuk perawatan mobil ini sebelum di bengkel kita. Jadi sudah mengeluarkan uang sekitar 6 juta rupiah untuk perbaikannya. Alhasil untuk metiknya juga tidak kunjung selesai. Jadi disarankan oleh bengkel yang pertama itu diganti 1 unit gelondongan ini. 1 unit gelondongan metiknya harus diganti agar bisa jalan kembali. Nah, karena berhubung kendala ekonomi dan sudah mengeluarkan uang begitu banyak juga, jadi pemiliknya tidak menyetujui ya untuk mengganti 1 unit gelondongan. Nah, jadi pemiliknya minta tolong ke kita untuk mencarikan penyebab untuk kenapa tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Nah, awalnya mobil ini hanya itu penyebabnya. Nah, jadi setelah kita bongkar kemarin itu sudah selesai, sudah bisa jalan, bisa maju, bisa mundur. Nah, alhasil karena mesinnya kemarin nggak bisa hidup itu karena penyebabnya ini ya, karena switch dari ECT yang ini, yang dari blok mesin ini. Nah, switch itu mengalami patah mungkin waktu menaikkan atau menurunkan transmisi matic jadi patah. Inilah penyebab mesin tidak bisa hidup karena dia lepas untuk kabelnya. Nah, ini jadi kita buatkan sementara untuk perbaikan ECT-nya itu. Nanti setelah selesai kita tes jauh, sudah selesai semua, nanti kita akan ganti insya Allah kalau misalnya nanti setuju ya, kita ganti. Tapi ini kondisi sudah bisa hidup mesinnya, untuk metiknya sudah bisa jalan, sudah bisa maju, bisa mundur. Nah, jadi kemarin itu waktu kita hidupkan mesinnya terdengar suara kasar di bagian metiknya. Nah, untuk setelah kita naikkan kemarin ya, sudah maju, bisa mundur, ternyata suaranya kasar. Nah, untuk suara kasar itu seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk suara metiknya seperti ini. Dengar ya teman-teman suaranya. Oke, kita cari dulu penyebabnya. Nah, seperti itu untuk suara kasarnya setelah kita naikkan yang pertama, setelah sudah bisa maju, bisa mundur. Nah, akhirnya metiknya kemarin kita turunkan kembali, kita cari permasalahannya di bagian gigi dan bagian as, karena kemarin waktu pembongkaran pertama mereka itu ada as yang tidak duduk di posisinya setelah kita bongkar. Cuman kita waktu itu tidak curiga ke situ ya, karena kita fokus ke posisi maju dan mundur untuk mobil Honda CR-V ini. Alhasil setelah kita pasang kemarin, sudah kita rakit komplit semua, kita naikkan dan kita tes, kita starter di posisi netral, dan posisi P itu suaranya kasar, tok 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 tok, tok seperti tadi ya. Nah, jadi terpaksa harus kita turunkan kembali dan kita cari penyebabnya apa. Nah, alhamdulillah sudah ketemu di bagian as yang di sini, bagian asapnya yang baling kemarin di sini, di asap yang ini ya, karena kemarin waktu masang itu tidak duduk, jadi akibatnya terjadi kebalingan di sini. Asnya kita ganti juga, ini as yang dari untuk mundur ya, ini untuk gigi matinya. Ini juga as close nya juga kita ganti tuh, jadi kebalingan juga. Oke, disitu mengalami baling untuk giginya, untuk asnya, dan juga gigi-giginya di bagian yang di atas dan di bawah ini tuh mengalami sompel pecah, itu akibat di
pahat dan diganjel-ganjel di situ ya. Nah, jadi alhamdulillah ini unit itu selesai. Kita akan tes jalan. Ini kita coba hidupkan mesinnya seperti apa. Apakah sudah halus? Ini kita coba starter. Untuk lampu D, lampu apa semua normal. Ini mesin sudah hidup ya. Posisinya ini ampere minyaknya udah mau habis. Nah, untuk kondisi suaranya seperti ini teman-teman. Nah, untuk suaranya sudah halus, alhamdulillah. Tidak ada suara kasar. Untuk maju mundur juga sudah bisa. Ini kita mau tes, jadi kita tes jalan agak jauh sedikit ya, tapi nanti kita lengkapi dulu untuk bagian saringan udara dan kabel-kabelnya nanti kita lengkapi semua. Kita rapikan ya dengan seperti itu ya, kita rapikan. Ini kemarin untuk pekerjaannya, ini pekerjaan mereka ya, untuk kabel-kabel seperti ini ya. Kalau yang kita sebenarnya teman ini hanya untuk menghidupkan mesin. Ini nanti kita rapikan lagi. Jadi kita rapikan. Ini kita pasang saringan udaranya juga kita pasang di sini agar tidak terisap benda-benda lain ya. Nah, untuk mesinnya kondisi seperti ini sudah halus. Alhamdulillah metiknya sudah halus, suaranya sudah tidak dok seperti tadi ya. Ini sudah kita perbaiki. Alhamdulillah untuk kesembuhan mobil Honda CR-V BK1675BL ini akhirnya sudah selesai. Tinggal kita tes untuk finishingnya. Nanti di agak jalan jauh ya kita tes. Oke, untuk suaranya seperti ini ya teman-teman. Tidak ada suara tong lagi seperti tadi ya. Oke, kita coba tes masukkan ke gigi D dan R ya. Kita coba ya. Tapi ini tidak bisa jalan, tidak bisa kita gerakkan dulu, maksudnya bukan tidak bisa jalan tapi tidak kita gerakkan karena di belakang ada mobil parkir. Ini kita coba tes saja, masuk D dan masuk gigi R. Ini kondisinya sekarang posisi N netral. Kita coba masukkan ke posisi D. Posisi D sudah masuk untuk metiknya, ini sudah jalan ya. Nah, posisinya sudah jalan. Nah, ini posisi netral. Ini posisi R, mundur, kita jalankan. Nah, sudah bergerak. Alhamdulillah. Ini tinggal kita tes jalannya aja. Nanti kita tes jalan, kita running dulu untuk metiknya ini. Insyaallah tidak ada masalah. Kita tes dulu ya, kita rapikan dulu semua baru kita tes. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini ya tuh Honda CR-V Gen 2 yang mengalami tidak bisa maju, tidak bisa mundur, sudah dibongkar ke sana kemari. Yang kita ceritakan kemarin ya, sudah kita buatkan tutorial juga. Sudah banyak tutorialnya sudah kita buat untuk mobil yang ini BK16 seri BL ya. Ini seri BL. Kita tes jalan tuh unitnya. Insyaallah tidak ada masalah. Kita pakai AC panas. Ini tes jalan ya. Kita mau jalan. Kita masuk ini. Oke, alhamdulillah D langsung masuk ya, semut, tidak ada nyentak. Kita coba jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kondisinya udah jalan. Ini masuk satu ya. Nah, ini dua. Ini tiga. Nah, kita ulangi. Ramai di sini, belum bisa kita tes. Nah, kita ulangi ya. Tadi ada anak-anak. Jadi kita mundur, kita putar arah. Nah, ini mundur ya. Gigi mundur sudah mantap, tidak ada masalah. Ini
N. Ini kita masuk ke D. Oke, langsung jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tes untuk koper giginya. 1 ya. Ini 2. Ini 3. Wow. Ini 4. Oke, mantap. Koper gigi masuknya semut, perpindahannya semut, tidak ada masalah. Alhamdulillah, tarikannya mantap sekali. Mantap tarikannya, alhamdulillah. Ini bagian kolong yang masih berisik ya, belakang bunyi geduk dan depan bunyi geduk juga. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, untuk pekerjaan mobil CR-V Gen 2 yang mengalami matic tidak bisa jalan, maju dan mundur, sudah dibongkar ke sana kemari. Alhamdulillah, untuk penyakitnya sudah ketemu dan mobilnya sudah kembali normal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, terima kasih dukungannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.